Shalom. Saudaraku yang kasih, aduh waktu begitu cepat saudaraku ya. Tidak terasa tadi WL kita mengatakan kita masuki bulan 3. Nanti tanggal 29 ini Jumat Agung, aduh cepet deh. Ya, memang ada peribahasa mengatakan waktu terbang bagaikan anak panah. Set, ya tidak kerasa saudaraku. Set, gitu. Umuris 71 saudaraku. Iya, cepat. Kalau saya pikir-pikir, golek apa sih awak dhewe dunia ini? Iya, ayo pikirin coba, golek apa? Iya. Iya, golek duit. Kalau ente, saudaraku. Iya, tapi kalau kita mau bersyukur sama Tuhan, hari itu luar biasa. Tanpa kita sadari, entah bagaimana ya, Tuhan itu memberikan. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, ya, Tuhan itu tidak pernah menuntut balasan buat kita. Tuhan itu tidak pernah pendendam. Ya. Jadi saudara kalau ada pikiran-pikiran yang masuk ke dalam benak saudara, pikiran yang membuat hati saudara kecil, ya, yang akan menarik hidup saudara, ya, saudara ingat, Tuhan itu tidak pernah pendendam. Kalau Tuhan pendendam, kita sudah ada di sini semua. Ya. Tuhan menerima saudara sebagaimana adanya. Ya. Tetapi dalam iman kekristenan kita harus bertumbuh. Katakan bertumbuh. Harus itu. Seringkali saya katakan sesuatu kehidupan, baik itu kecil yang bagaimanapun, dia pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya. Nah, hari ini kita memasuki bulan Maret. Ya. Tema bulanan yaitu deep clean. Ya. Dimurnikan atau Tuhan membersihkan. Ya, bukan membersihkan, mempercantik saudara. Ya. Saudaraku yang kasih sebab itu, ayo siapkan hati pikiran saudara. Saya katakan sekali lagi, saudara ini sudah teruji, sudah unggul. Ya. Oh, Pak, kok bisa ngomong ngono Pak? Iya, kita sudah melewati pandemi sekian tahun. Sudah berapa tahun ya? 1 tahun yang lalu ya, tahun 24, 22 ya selesai ya. 2 tahun saudara. Ya. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dipanggil Tuhan. Tapi saudara masih dikasih kesempatan. Ngomong kesempatan. Ya. Kasih salam kiri kanannya. Kesempatan ojo disia-siakno lho. Ya. Ojo disia-siakno lho ya. Ya. Kita sudah melewati banyak saudara kita yang dipanggil Tuhan lewat pandemi. Bahkan 2 minggu yang lalu ya teman seperjuangan saya Gunawan Chandra juga dipanggil Tuhan. Ya. Tetapi saudara dan saya masih seger buger. Haleluya. Mungkin ada masalah-masalah yang lalu, masalah-masalah yang saudara takuti. Coba saudara kasih tersenyum yang lebar. Kiri kanan saudara, senyum yang lebar. Haleluya. Ternyata je urip kan ya. Iya. Betul saudara, maka itu ayolah. Ya. Tuhan tidak minta saudara melakukan sesuatu yang melampaui kekuatan saudara. Cobalah kita belajar. Kalau dalam kehidupan kita setelah bertobat, perjalanan nggak mulus saudaraku. Ya. Ada problem, ada masalah, tetapi cara pandang kita ini harus berbeda. Kalau dulu cara pandang kita, cara pandang diri kita sendiri, tetapi cara pandang kita kalau kita sekarang sudah bertobat, ya, kalau saudara belum mengerti, belum paham, biarkan pagi hari ini saudara buka hati lebar-lebar, cara pandang saudara harus berubah. Ya. Dipandang dari sudut pandang Allah atau sudut pandang Alkitab, supaya saudara mengalami janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Nah sebab itu, kalau cara pandang saudara berubah, kalau saudara punya cara pandang yang berubah, saya pastikan cara ngomong saudara pasti berubah. Betul-betul. Karena semuanya dari sini. Kalau sininya salah, hasilnya salah. Kalau sininya benar, hasilnya pasti benar.
100%, karena itu Alkitab berkata. Ya, sebagaimana yang kamu perhitungkan dalam dirimu sendiri, demikianlah apa? Loh kok menangkap ya? Gak apal ruani. Sebagaimana yang kamu perhitungkan dalam dirimu sendiri, demikianlah keadaanmu. Nah, Alkitab mengatakan saudara sudah ditebus. Ya, lunas dibayar. Ya. Cara pandang kita harus sama. Jangan kita selalu mengatakan, aku ini siapa, aku bukan siapa-siapa. Nah, kalau ini saudara cara pandang yang sedemikian, maka saudara harus berubah. Menyetujui apa yang Alkitab katakan, menolak apa yang Alkitab tidak katakan. Nah, kita akan dasari dulu. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Saya akan bagikan 2 poin saja. Ya, 2 poin. Tapi ini luar biasa karena ini Alkitab saudara, pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ya. Saya bacakan, karena kita mempunyai apa? Banyak saksi yang bagaimana Pak Gembala? Kalau saudara baca Ibrani pasal 11, itu kesaksian pahlawan-pahlawan iman. Mereka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Abraham, Daud, itu kesaksian pahlawan-pahlawan iman semua. Nah, ini ayat 12-nya berkata, karena, alasannya karena apa? Karena kita punya banyak saksi. Ya, satu perkara itu bisa sah kalau 2 saksi paling sedikit. Tapi ini banyak saksi. Saudara. Ini belum saudara-saudara kita atau bapak-bapak gereja. Ya, ini hanya yang di dalam firman Tuhan. Ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan, katakan menanggalkan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Terus, dan apa? Berlomba dengan apa? Tekun. Ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sadar atau tidak, begitu saudara lahir dalam dunia, begitu saudara bertobat, saudara itu sudah masuk gelanggang perlombaan. Apa ya? Gelanggang perlombaan. Maka itu dikatakan. Ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang terakhir, yang ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun. Ada 2 kali tekun, saudaraku. Katakan tekun. Ya, coba saya tanya ambil diri dewe, aku tekun enggak ya? Menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang keempat terakhir, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai apa? Mencucurkan darah. Saya pastikan saudara pernah mencucurkan darah. Saudaraku, kita dalam perlombaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan supaya kita mati, supaya kita kebingungan di dalam dunia ini. Tetapi supaya kita menjadi berkat pada akhir zaman ini. Buat keluarga kita, buat gereja kita, buat rekan sekerja kita, dan buat dunia. Sebab itu mari, ya, perhatikan saudaraku. Apa ya, dikatakan tanggalkanlah beban dosa yang ada dalam hidup kita. Lupa katanya sudah diampuni. Ya sudah diampuni kita. 100% sudah diampuni. Ya. Tapi ingat saudaraku, masih ada yang namanya Zaitan. Apa namanya? Ojo delok aku saudaraku. Ya. Setan itu masih ada. Jangan dikira enggak ada. Ya.
Saudara ingat waktu Tuhan Yesus mati di atas salib yang terakhir? Ya. Kalau saudara baca, setelah iblis dikalahkan mencobai di padang gurun, lalu iblis itu meninggalkan Yesus dan mencari kesempatan lain. Jadi iblis itu masih ada. Kita baca dulu. Betul enggak? Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Terus, dan kuasa Dia yang diurapinya. Karena apa? Yang keras, karena apa? Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Terus ayatnya caranya gimana ya, supaya pendakwa itu tadi dikalahkan? Coba baca yang keras. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, setan, oleh darah anak domba, boleh oleh kemampuan saudara, tapi beriman kepada Kristus yang telah mati, ya, dan bangkit, dan oleh perkataan apa? Ngomong perkataan kesaksian. Jadi gak oleh batin tok, nek saudara diserang itu, ya, harus ditolak, ya, karena mereka dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku, ini yang akan kita bahas, saudaraku yang kasih. Beban dosa-dosa yang menghimpit kita. Apa sih beban-beban itu, saudaraku? Ya, beban-beban itu, bisikan-bisikan setan itu biasanya perasaan bersalah. Siapa pernah ngalami perasaan bersalah sini? Pasti ngalami semua. Ya, perasaan bersalah. Saya masih ingat, saya pernah saksi di sini, saudaraku ya. Ya, memang memalukan perasaan bersalah itu. Ya, tapi karena Kristus ya sudah ingat tapi tidak menjadi momok begitu. Saya seringkali bersaksi dengan saudara masa kecil saya, masa remaja saya, ya. Ya, pokok ya saya begitu sangat nakal sekali. Pernah jadi tukang sulap, ya pernah saya ceritakan saudara ya. Ya pokoknya toko THR itu dalam itu toko Wahab, toko Sumber Daya, toko Dewi itu pernah tak sulapi kabeh saudaraku. Iya, ya ini karena saya yaitu pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Saya enak-enak jualan karcis di THR di depannya, lalu ada seseorang ngajak saya masuk THR, masuk dalamnya. Saya jadi tukang catut, maklar itu saudara ya. Nah sekarang saya desa masuk, ayo tak jak mlebu kerja nang jero ae. Lapo? Tak ajari nyulap. Nah, kan untuk piro sih? Ya lumayan lah, nek jualan gini nanti besok tak kejan jajan nak sekolah. Saya tidak pernah dikasih uang sekolah, uang jajan sama mama. Saya dulu kalau uang sekolah itu sama itu apa ya, bule. Ya, saya mesti nunggu ya, nunggu bule itu ngasih uang saya. Karena bule saya juga tidak seberapa mampu, ya, sehingga om saya itu istrinya bule itu saudaraku ya, mesti singiden ngasih uang saya gitu. Ya. Jadi saya itu enggak pernah ngecap uang jajan. Saudaraku. Nah, saya diajak masuk, saya diajari nyulap. Memindahkan barang orang lain ke, wah ngerti kata rai. Untuk gengku loh saudaraku. Nah, setelah saya bertobat, itu sudah berapa puluh tahun. Saya masuk full gospel, saya disuruh saksi gitu. Sebelum saya pengkhotbah saya saksi dulu. Disuruh saksi. Satu kali saya disuruh saksi di toko 6. TP itu dulu depan itu toko 6. Ya, toko 6. Nah, saya disuruh saksi
Waktu itu Pak Ken baru bertobat. Pak Ken yang punya toko 6. Saya duduk saksi, banyak orang-orang full gospel. Nah, ini saya kan perasaan malu itu, perasaan bersalah itu ada saudaraku. Mungkin saudara sama dengan saya saksikan ini supaya saudara terlepas dari perasaan bersalah ini. Ya, nah, saya bersaksi bahwa saya ini dulu tukang sulap, saya ini, toko ini tak satroni kabeh gitu saudara. Selesai saksi, saya duduk, wah semua orang, waduh luar biasa ya kesaksiannya gini. Ada datangi saya saudara, tak sangka dilem aku saudaraku. Saya diomongi gini, tiba ikon bensin nyolong tokoku, yo jadi gini saudara. Raiku langsung abang hijau saudaraku, yaitu Pak Agam. Pak Agam itu yang punya setelah itu kan pindah di BC Junction dulu apa itu? Wijaya baru shopping center. Pak Agam almarhum, sekarang anaknya Heru itu temen. Ya, saya kapan disuruh ngisi Zoom FGBMI. Malu saya saudaraku, perasaan malu itu masih ada. Ya. Wah tapi ya Tuhan ingatkan saya, engkau sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, bukan dengan emas dan perak. Perasaan bersalah ini akan menghantui kita kalau kita tidak tahu firman Tuhan. Banyak sekali. Seringkali kita ini diingatkan oleh si jahat akan masa lalu kita yang buruk. Tidak tahu itu dalam rumah tangga, tidak tahu itu saudara salah investasi, tidak tahu saudara istilahnya dikhianati. Ya. Kalau itu tidak saudara tangani dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara tidak akan maksimal dalam hidup saudara. Itu sebagai rintangan. Coba saudara baca ayat yang ke-1 tadi saudaraku. Coba Sen. Karena kita mempunyai banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban. Saya percaya saudaraku, orang kalau di perlombaan tidak pernah pakai jas saudaraku. Ada saudara lihat orang lari pakai jas? Tidak pernah saudaraku. Seminim mungkin. Iya. Atau saudara bawa ransel gitu. Oh, diarani maling saudaraku. Iya toh. Pasti saudara tanggalkan semua. Iya. Nah, Alkitab kita mengajar, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya kita tidak dapat mengikuti Tuhan. Kalau saya terus dihantui dengan masa lalu saya, ya, tidak tahu dalam rumah tangga, saya nipu istri saya nipu rekan sekerja saya salah investasi, lalu kita merasa, aduh aku digobloki. Aku kayak seopo-opo, ruwo. Ini berarti saudara harus banyak-banyak baca firman Tuhan. Katakan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara garis bawah yang betul-betul menjadi ayat emas saudara. Atau itu jadi rema dalam hidup saudara. Nah, sebab itu Rasul Paulus berkata demikian saudaraku. Filipi 3 Sen, ayat 13-14 luar biasa. Ya, jadi Tuhan itu bukan hanya memberikan persoalan dalam hidup saudara, tapi persoalan itu untuk membentuk diri saudara, dikatakan supaya menjadi sempurna atau supaya menjadi dewasa. Ya, ayo, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, terus dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi menanggalkan, melepaskan beban, perasaan-perasaan bersalah, atau saudara sudah istilahnya mungkin divonis, haleluya, penyakitmu tidak bisa waras. Lalu saudara terikat dengan itu perkataan.
Saya pernah mendengar saudaraku, seorang bunuh diri. Bukan karena kekurangan uang. Karena dia mangkel sampai awake dhewe, karena dia punya gula darah, tidak bisa turun-turun. Akhirnya mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Kenapa? Nggak mau berdamai. Kenapa nggak mau datang pada Tuhan? Karena nggak tahu. Nah, saudara pada pagi hari ini diberitahu, tanggalkan semua beban. Bukan hanya soal sakit penyakit, bukan hanya soal masa lalu. Ya. Tetapi kita harus tanggalkan semua beban supaya kita ini janji-janji Tuhan. Hidup berkelimpahan. Saya enggak ngomong tentang harta ya. Berkelimpahan itu sukacita, bahagia, damai sejahtera, memiliki damai di tengah kondisi sekarang ya, apalagi sekarang ini habis pemilu waras gak ono apa-apa ya. Saiki sing kalah padha gak trimo, ket biyen nek kalah gak trimo. Ya Pak ya. Nah lalu saudara melok-melokan, wah saya diprokes no Jakarta, no demo apa-apa. Manfaatnya gak ada itu. Malah membuat saudara takut, malah saudara membuat orang lain saudara beritahu. Lebih baik saudara sudah serahkan demi Tuhan. Kita tahu Allah itu mencintai Indonesia. Dan kita tahu masa depan kita luar biasa. Berikan tepuk tangan yang panjang kata, ku tahu. Nah, saya bacakan saudaraku ya. Ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan itu banyak di Alkitab kita ini. Kalau saudara tinggal download aja. Ya. Terjemahan yang Filipi 3:13 ayat 14. Bunyinya kayak gini. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Rasul Paulus berkata, aku durung kono. Ya, belum sempurna. Ya, belum seperti Yesus. Ya. Tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Saya melupakan semua yang sudah berlalu dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang ada di depan saya. Saya sama seperti mengikuti lomba lari. Mata saya tetap tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di sorga. Dan memang kita bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil Allah untuk mencapai sasaran sorgawi. Luar biasa, lebih bisa diterima gitu loh saudara. Maka itu perlu, kalau sudah jadi pendeta, jadi gembala, perlu diwalak-walik gitu saudara. Ya, saya ini untung bukan untung. Ya, untung lah enggak iso bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris nanti kalau saya baca, saudara ketawa, saya rodok malu saudaraku. Jadi saya lebih baik gak bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia gitu saudaraku ya. Nah saudaraku yang kekasih, bukan hanya soal masa lalu juga. Apa sih yang menjadi beban kita ini? Masa depan. Ayo, banyak orang tidak bisa maksimal hidupnya mengiring Tuhan. Tidak menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena kita terbebani masa lalu kita, juga masa depan kita. Kenapa? Takut. Takut itu dosa loh saudaraku. Beban loh. Khawatir itu beban saudaraku. Nah maka itu saudara dibaca di rumah, Matius 6 ayat 25. Sampai Tuhan Yesus ngomong, jangan khawatir akan hidupmu, akan makan, minum, pakai. Lihat burung di udara. Ya, tidak menabur, tidak menuai. Tetapi Bapakmu pelihara. Lihat bunga bakung di lembah. Raja Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian secantik bunga bakung itu. Lihat rumput di ladang. Pagi tumbuh, hijau royo-royo. Kena sinar matahari, sore dibakar. Itu hidup kita. Tapi firman Tuhan ngajarkan kepada kita. Jangan kamu menjadi seperti orang dunia. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu beserta kebenarannya. Maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kekhawatiran itu ada. Ya, bukan tidak ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin Yesus mengatakan demikian. Rasul Paulus mengatakan, serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya.
Itulah Petrus. Nah, enggak, itu dong di Filipi. Coba dibaca saja. Filipi 4 ayat ke-7. Sebelum kita masuk, bagaimana caranya? Haleluya. Ayo, Filipi, kok Filipi apa tadi? Ya, Filipi 4 ayat ke-7. Ayat 6 atau 7, Sen? Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ngomong tentang apapun juga. Ini mengenai beban masa depan, ekonomi. Kalau masih jomblo, wedi, gak entuk jodoh. Ya, yang jomblo katakan. Ojo dulu David. Loh, David ini bahagia soro loh saudaraku ya. Sekalipun dia belum mendapat pasangan. Saya tidak iklan loh saudaraku ya. Selalu dia bersyukur, selalu dia menatap ke depan dengan segala cita-cita. Loh, aduh saudara, jujur loh saudaraku ya. No dunia ini kalau enak ya saudaraku. Loh serius. Saya dulu kepingin, nek remaja, aku iso sembarang kalir, sudah jadi remaja. Aduh, engkau aku udah kawin enak, begitu kan. Waduh, engkau nek debak anak enak, begitu kasih enak, dikasih anak. Wah, kabeh ngomong enak yo, enak yo. Enak ya apa sih? Iki beban iki luar biasa. Anak dulu papat fit ya, cilik fit. Waduh, saya kerja banting tulang saudaraku ya. Istri saya sampai malam kalau cari duit saudaraku ya. Nah setelah punya anak, ayu anak, enak ya anakmu ayu yo gini. Enak pakai masalah masih ayu ini saudaraku ya. Sing nyambangi akeh gitu. Sing ngantri akeh gak turu-turu aku iki. Njogo anakku dhewe. Wah ya apalah sing jenenge Lili kuno akale pol saudaraku. Mulai sekolah, Fit. Enggak mulai, Fit. Dolanan itu loh. Apa? Sepatu. Iling loh sepatu roda. Sepatu roda aku dikandani, Fit. Tak pewarani, Fit. Aku kalah lihe, mungkin ya. Mata-mata ya, ke. Aku gak ketok, dek ketok aku. Tadi Melayu, Isan, Fit. Mulai. Coba. Gak tak ajari nyupir soalnya wedok-wedok, wedi, Fit. Aku ndak depotri. Wong ngomong, aku gak percaya. Pak, tadi anaknya datang semua ke sini makan. Loh, gak. Loh, iku sing guyu iku iya iku. WL iku saudara. Cek cilik-cilik. Budal dhewe mbek kanca-kancane lanang. Ayu-ayu wae sing traktir. Iya. Waduh saudaraku. Gak percaya. Aku mulai tak takut gak ono sing ngaku, Fit. Tapi mungkin ada perasaan bersalah. Gede aku. Iya Pak, aku biyen iku aku Pak kurang ajar. Nah saudaraku yang kayak kano enak, saudaraku. Yang kano enak. Tapi orang yang sudah berjumpa dengan Kristus, waduh luar biasa. Betul saudaraku. Beban saya ini banyak juga ke depan. Kalau tidak ada Tuhan. Loh. Ini ada pikiran ini ada saudara. Gila. Kenapa sih bangun sama ya betul bukan hektaran saudaraku. 1000 meter 3 lantai. Ya, 21 itu sipilnya saja. 21 miliar. Coba. Ayo. Ini saudara. Nek seperti saya ya apa? Oke, ndek ngenani bayar berne 3 M, dibuat tiang panjang. Kemarin saya ke sana sudah di Sudah di bukan pageri tembok itu. Minggu depan ini tiang panjang masuk. Sebetulnya sebelum congkok sinin itu, sebelum tapi karena Imlek tiang panjangnya masih belum bisa. Enggak tahu tukangnya, enggak tahu apa, enggak tahu ya sudah, enggak masalah. Terus aku loh, ke depan kadang-kadang, lapo sih. Saya ini jujur saya ngomong sama istri saya, yang iki ya apa ya bodoh ada pikiran ngono. Saya katakan, pikiran khawatir itu ada.
Ya, kalau saudara punya pikiran khawatir, saya ragu-ragu. Pas kurang sak strip. Bro, Fit, orang gila kau khawatir enggak? Enggak ada orang gila itu. Enggak ada. Iya. Sebab itu khawatir ada, enggak masalah. Tapi saudara harus tahu cara nangani. Kalau saya kayak gitu, saudara, sudah. Mah, doa. Tuhan tak serana Tuhan. Tuhan tak serana Tuhan. Ono maneh. Anak saya nomor 3. Ono cancer, wis dihapus. Wis dipotong. Bersih, Zan. Tapi masih ada bentik-bentik di apanya gitu loh. Harus berangkat lagi. Loh, saudaraku masih anakku papat wedok kabeh nek siji loro yo mikir. Iya pada? Lah. Jadi namanya khawatir wadah. Ya opo, ya opo, ya opo. Terus ada jawabannya enggak? Enggak ada. Serahkanlah segala keutaamamu kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur. Artinya, kalau datang, tolak. Enggak, anak Tuhan. Saya suka gitu. Anak Tuhan. Iya, masa depanmu, masa depanmu. Ya bukan masa depan saya lagi. Kamu urusan sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya masalah. Aku tahu rancanganku yang ada pada kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk saudara semua. Tepuk tangan yang panjang buat. Masa lalu, perasaan bersalah. Harus saudara tangani. Caranya gimana? Kekhawatiran saudara harus tangani. Caranya gimana? Alkitab mengajarkan. Dan tidak pernah gagal. Katakan tidak pernah gagal. Coba saudara baca ayat yang kedua tadi. Ibrani pasal 12 ayat kedua. Tuhan memberikan solusi yang paling manjur. Ya, maka itu obat yang paling manjur itu firman Tuhan. Dalam kehidupan saudara, gak ada yang lain. Ojo akal-akalan dewe. Tutup lubang, gali lubang. Waduh, saudara payah. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Katakan, pandang Yesus. Dengan iman. Ojo dengan perasaan. Seringkali saya katakan perasaan itu naik turun saudaraku. Ya, terus karena kita tidak lepas tiap hari itu lihat keadaan. Ya. Tiap hari kita dengarkan yang namanya berita, apalagi sekarang sosial media begitu gencar. Ya. Lebih baik saudara dengarkan firman Tuhan. Artinya kalau kita memandang kepada Tuhan, tertuju mata kita kepada Yesus, itu artinya apa sih saudaraku? Ingat apa yang Tuhan janjikan. Ingat apa yang Tuhan katakan. Hari ini saudara yang dapat WA saya. Ya, tak baca no saudaraku ya. Sopo moco paling cinyu cok sing moco lainnya moco iki pasti. Baca Pak David ya. Tolong Fit dibacain keras Fit. Ayo Fit. Aha. Saya WA. Saya WA terus. Pokok saya ini, kewajiban saya ini cuma ngasih share sama saudara. Soal baca gak baca tergantung sama awakmu. Kalau saudara baca dapat berkat, direnungkan, oh tambah dapat berkat, enggak dibaca, ya bukan salah saya. Ya. Sebab itu saudaraku, ayo baca Fit, makan terbit. Jangan pernah lagi berkata, saya tidak bisa. Karena Filipi 4:13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 2. Jangan pernah lagi berkata saya selalu kekurangan. Karena Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 3. Jangan pernah lagi berkata saya takut. Karena 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 4. Jangan pernah lagi berkata saya lemah. Karena Mazmur 27 ayat 1.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 5. Jangan pernah lagi berkata, saya kalah. Karena 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. 6. Jangan pernah lagi berkata, saya sakit. Karena Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 7. Jangan pernah lagi berkata, saya khawatir, saya frustasi. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Tetap semangat dan berdoa selalu. Salam. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saudara tambahi, bisa ditambah itu. Aku berkelimpahan. Aku kuat di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada aku. Aku sangat bahagia karena Yesus segala-galanya buat aku. Saudaraku, perhatikan, saya nak ngecap. Saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang demikian lagi, yang melemahkan hidup saya. Ada perasaan kayak gitu, langsung saya kumandangkan, saudaraku. Langsung. Kau ndak pira sukses, wah Inggrismu gak iso. Gitu. Ndak mungkin bisa sukses, wong kamu ndak sekolah teologi ya. Ndak mungkin sukses. Tapi saya kumandangkan, dalam Yesus selalu ada kemenangan. Ya, dan itu memang nyata, real. Usia saya 71 tahun. Dan saya melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dari dulu saya. Kayak gitu, sampai sekarang saya melihat, oh iya, kalau bukan Tuhan, ya, tidak mungkin terjadi. Apa yang diucapkan Tuhan, ya, saya pakai, saya praktekkan dalam hidup saya, bukan hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Mendengar dan melakukan. Tidak bisa sekali, tidak bisa 2 kali. Terus menerus, katakan terus menerus. Sebab itu dikatakan tekun. Tekun itu berarti terus menerus. Bukan hanya sewaktu-waktu. Banyak orang gini saudaraku, apalagi yang kesulitan ekonomi. Ini saya masih terus doakan. Ya, habis. Rumahnya juga sudah dijual habis. Ya. Tinggal 1 yang belum dijual. Tapi dia mintanya BEM salah BEM. Minta dia doakan ya, saya doakan gampang yang udah Bapak dan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, aku patahkan segala kutuk, aku patahkan. Itu memang gampang sekali, tapi kamu yang ambil, yang memutuskan. Kamu yang apa? Eksekusi. Bukan saya. Saya tetap berdoa buat saudara dan saya. Tapi semua itu saudara yang melakukan. Ayo ngomong. Saya katakan gini sama dia. Ya, ini. Ngomong seperti tadi Pak David. Terus saya ngomong sama dia. Gini loh, tunjukkan apa yang kamu katakan dalam setiap kehidupanmu. Aduh. Tak telepon, halo ya, waduh Amsyong. Amsyongnya apa, Fit? Hancur indok. Iya, lo serius. Tak telepon ngomong gitu. Terus saya gini loh. Sorry ya saudara, saya tidak nyindir ya. Saya ngomong. Kamu itu loh, mulai ide sih. Berapa langkah itu untuk gereja? Pergi yo. Iya Pak, oh, enggak. Amin David. Tapi, kata teko. Engkau teko. Sorry ya. Gembala sing khotbah. Loh, lah kamu takut ambil aku apa takut ambil Tuhan? Loh ini saya sharekan supaya tahu. Hidup saudara, masa depan saudara memang di tangan Tuhan. Saya percaya 100%. Tapi respon saudara itu akan menentukan saudara sampai di sana. Betul apa betul? Saudara setuju enggak? Nolen oke kan. Kon ngerti enggak sih? Malah, kon ngerti enggak sih?
Itu tergantung saudara. Ya, tergantung saudara. Tuhan kita luar biasa, saudara. Sampai Rasul ini, sampai Tuhan itu berkata demikian. Roma 8 ayat 32, luar biasa Tuhan itu. Ya, kadang-kadang kita ini boleh khawatir, boleh ini, boleh itu. Tapi kalau sudah diajar, pandang Tuhan. Ya, saudara ngerti pandang Tuhan itu kayak apa? Kita masih ada serangan-serangan, apalagi kalau masalah-masalah itu masih baru, pelik sekali. Kadang-kadang, aduh, kayak sok, gitu, kayak sok mikir, gitu, saudaraku ya. Apalagi kalau pasangan sudah, aduh. Nah, saudara jangan nuruti adu-adu tok, ngomong firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan penuh kuasa? Ya, itu perkataan Tuhan dewe kok, bukan perkataan pendeta kok. Sudah Sen, buka Sen. Roma 8 ayat 32. Ayo baca semua. 2, 3. Iya, Yesus ya Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Semua sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Aduh, saya ini kadang-kadang, aduh Tuhan ini kok luar biasa ya. Aku ini sopo sih kok gini nih. Nanti ini saya dipanggil lagi khotbah 5 kali. Iya, enggak ngerti. Ya, maunya saya sih jauh-jauh, tapi enggak lah wes. Sing ide-ide Malang gitu ya. Tapi saya tahu persis kok, ini bukan karena kadang-kadang males malesnya gini. Ya salah, nonggone dhewe lah enak, ping loro wis kon gak ngotot-ngotot. Lah kok nonggone wong liya 5 kali ya wong gak kesel kabeh kon wis tuwek. Lho kadang-kadang gitu Saudaraku. Loh, setan sok ngomong ngono lho. Iya. Terus nyonya saya bilang, "Kali ngomong tuwek." Istri saya bilang gitu. Ngomong maksudnya. Ya tapi saya bersyukur lah. Saya lihat di sini saudara ini luar biasa. Cik Lina ini karena saya lama, soalnya zamane fitness biasa. Sampai saya kira nom terus. Ya Lina ya. Ya lutu, amin itu Lin. Loh kalau saya dipuji orang itu amin. Masuk kan ngomong, duh kalau ini cek elek. Saudara, amin dulu. Ya salah. Loh, saya sering kali dipuji orang. Kemarin ada, waduh, kok gunul cek energik ya. Wih, apa penampilannya cek koyok wong ijek nom ngono. Kamsia. Nek dulu saya enggak mau sok rendah hati. Ojo ngono apa wong hina lah. Padahal hati ini seneng. Itu munawar itu namanya saudaraku ya. Iya, kalau saya dipuji orang, wah selalu haleluya. Iya, sampai diomong ini. Loh, rambutmu kok cek ireng? Iya cek ireng tak sembir. Ya. Gak apa-apa toh ngomong terang-terangan aja toh. Iya, ini saya punya hidup ini sudah putih semua. Kalau udah disembir sama istri saya, potek kabeh kok Fu Manchu. Saya tidak ngerti Fu Manchu tapi guyu. Pak Bin Mas Dino. Iya, sudahlah saudara hidup ya begini. Iya, nah caranya gimana? Mata tertuju kepada Kristus. Ayat-ayat emas saudara pegang. Apa ya? Bilangan 23. Bukan bilangan. Ulangan 14 ayat 28. Ulangan 14 ayat 28. Ayo baca. Sudah percaya Alkitab firman Tuhan? Katakan dengan mantap, saya percaya. Alkitab ialah firman Allah. Apa yang sudah tertulis, Tuhan genapi. Semua janjinya. Saya responi, saya lakukan. Selalu tekun. Baca ini. 2, 3. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan.
bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Terus. Oh sudah. Ya, sudah. Sebagaimana yang kamu lakukan akan kok lali sih? Sebagaimana yang kamu katakan di hadapanku akan aku lakukan kepadamu. Hati-hati ya. Ini yang semuanya di sini, eling. Tidak boleh ngomong negatif. Kalau saudara ngomong negatif itu berarti hati saudara negatif, kosong. Baca firman tapi tidak diresponi dengan benar. Nah sebab itu saudaraku, kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, dikaruniakan kepada kita. Terlebih yang lainnya. Kalau kita mengakui ini, lebih baik kita setuju firman Tuhan. Kita ucapkan firman Tuhan. Tidak boleh dengan family, dengan anak, dengan apapun. Terus katakan sesuatu yang membangun. Jangan dikritik, tapi dibangun. Karena pujian itu membangun, kritik itu menjatuhkan. Sehingga saudara akan lihat nanti. Lama-lama akan menjadi satu kebiasaan. Ya, pandang kepada Kristus bukan dengan perasaan saudara, dengan iman. Bisa meleset, bisa. Tapi kalau diingatkan oleh Tuhan, Allah berkata demikian. Kalau kamu menyangkal aku akan menyangkal kau. Tapi kalau engkau tidak setia, aku tetap setia. Coba di mana Fit? Itu Fit. Timotius gak salah Fit. Ya. Saudara aku yang kasih. Jadi saudara kalau sudah mempunyai sesuatu gak cocok sama firman Tuhan, aduh gak enak aku. Lalu saudara, wis gak gereja-gerejaan, wis gak pendeta. Ya coba dibukain. 2 Timotius 2 ayat 13. Yang 12 dulu. 12. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ya, berarti naik dulu ke atasnya. Jika kita bertekun, ada lagi kata bertekun. Tekun itu penting. Orang pinter belum tentu berhasil kalau dia tidak bertekun. Ya Pak ya? Nah. Tapi kalau orang itu tidak ngerti, dikasih ngerti, ya, lalu dia tahu, paham, lalu tekun. Pasti jos. Iya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, aku gak kenal Yesus, wis gak usah ngomong Yesus-Yesusan. Ya. Wis gak usah ngomong gereja-gerejaan, apa nih GBI. Pendetone kayak ngono, nah, sudah saudara menyangkal sudah tidak pernah gak tahu gereja, gak tahu sembahyang, gak tahu apa wis gitu. Dia akan menyangkal kita. Hati-hati loh. Tapi jika kita tidak setia, ya, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jaminan luar biasa. Jika kita tidak setia, kita tetap setia. Sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dengan kata lain, Allah kita Allah yang setia. Dibuktikan? Coba ingat kalau saudara Alkitab saudara baca. Dari perjanjian lama. Tuhan sudah menjanjikan. Dari seorang keturunan perempuan akan menghancurkan kepalamu. Yang namanya ular iblis. Bagaimana perjalanannya? Banyak sekali dihalang-halangi sama iblis. Iya kan? Yang namanya orang Israel dianiaya, padang gurun, masuk ke tempat tanah Kanaan. Orang Israel tidak setia, tapi Allah tetap setia. Dia menjaga sampai Yesus lahir. Ya. Oh kira-kira usia 2 tahun lah saudaraku ya. Raja yang memerintahkan berkata, anak yang usia 2 tahun harus dibunuh semua. Bayangkan, itu kan pekerjaan iblis saudaraku. Tapi Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Dia Allah yang setia.
Kalau saudara saat ini mungkin ragu-ragu dengan kesetiaan Allah, ya, cepat-cepat datang. Karena solusinya hanya satu. Pandang Yesus dengan tekun. Karena Allah itu setia. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yang terakhir, ayat 3. Ayo. Baca yang keras saudaraku. Ingatlah selalu akan Dia. Ya. Jadi bukan hanya saudara mengarahkan mata kepada Tuhan karena berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada janji-janjinya. Ya. Tapi juga ingatlah selalu akan Dia, yaitu Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dalam dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mengapa orang Kristen putus asa? Kecewa dan lemah. Karena pandangannya kepada manusia. Pandangannya kepada, maaf, pendeta. Ya, saya melihat dulu ada orang begitu menyanjung-nyanjung pendeta, saudaraku. Begitu pendetanya mengalami sesuatu. Sekarang dia tidak tahu ya apa, nggak ngerti saudara. Sudah lama saya tidak ketemu. Ayo. Ya. Tapi kalau kita tetap tekun tahu bahwa Allah itu, ingat tadi. Terus, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang terakhir dikatakan, dalam pergumulan dalam dunia kamu orang percaya melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Alkitab ajarkan kepada kita bukan hanya mengarahkan kepada Kristus. Tapi kalau kita mengalami sesuatu, kita harus ingat penderitaan Tuhan. Bantahan-bantahan, bagaimana Tuhan dianiaya, bagaimana Tuhan dikucilkan. Maka itu saudaraku, Alkitab saya mengatakan, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, janganlah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada masalah problem, mungkin saudara bisa mikir lagi. Ingat, saudara dalam bergumul, belum sampai mencucurkan darah seperti Kristus. Itu pun tidak akan terjadi. Tetapi saudaraku, Kristus telah mengorbankan, telah menebus saudara, supaya saudara semuanya yang percaya, haleluya, menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan.